God in command, no will change. His faithful hand will lead. Selamat pagi untuk semua saudara, seluruh kehidupan umat Tuhan. Salam jumpa lagi di awal usbu dan selamat berkarya di usbu yang baru dalam keyakinan, iman, harapan bahwa Tuhan Yesus tetap menyertai, menuntun, dan memberkati kita semua. Kembali kita ada dalam renungan awal usbu. Mendahulunya kita akan berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan yang telah menuntun kami melewati hari-hari hidup dan tiba lagi di usbu yang baru di hari pertama ini. Diberkatilah kami semua dalam kehidupan ini. Semua aktivitas yang dijalani orang tua, anak-anak, keluarga, dan semua orang yang punya kami. Dan kini kami akan membaca Alkitab dan merenungkannya, menjadi kekuatan yang mendorong kami dalam memasuki usbu yang baru, supaya kami mau berjalan berdasarkan apa yang Tuhan kehendaki. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengarnya. Amin. Kita akan membaca mendengarkan firman Tuhan dari pertama Korintus pasal 4 ayat 14 sampai dengan 21 yang berbunyinya demikian. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu supaya sebagai anak-anakku yang kukasihi. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius yang adalah anakku yang kukasihi dan yang setia dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Tetapi ada beberapa orang yang menjadi sombong karena mereka menyangka bahwa aku tidak akan datang lagi kepadamu. Tetapi aku akan segera datang kepadamu kalau Tuhan menghendakinya. Maka aku akan tahu bukan tentang perkataan orang-orang yang sombong itu, tetapi tentang kekuatan mereka. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Apakah yang kamu kehendaki? Haruslah aku datang kepadamu dengan cambuk dan dengan kasih dan dengan hati yang lemah lembut. Demikianlah firman Tuhan yang sudah kita baca, kita dengar bersama di kesempatan ini. Gereja Kristen Maluku dalam memasuki usbu ini dengan tema mingguannya adalah gereja menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Saudara semua, orang tua dan seluruh anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, realita kehidupan di Jemaat Korintus selalu menjadi perhatian penuh bagi Paulus dalam seluruh harapan-harapannya untuk meningkatkan keutuhan hidup berjemaat dan juga
meningkatkan misi-misi kebaran Injil. Oleh karena itu, satu hal yang ditekankan di sini juga adalah membebaskan atau menghindarilah diri daripada sikap-sikap yang penuh dengan keangkuhan, penuh dengan kesombongan. Karena memang ada yang banyak mengandalkan diri, mengandalkan kemampuan dan mengabaikan satu dengan yang lain. Mereka juga sering mempersoalkan apakah akan datang Paulus ataukah tidak di tengah-tengah kehidupan mereka. Tetapi bagi Paulus yang diharapkan bukan soal datang atau tidak datang, tapi bagaimana ia menyatakan kerajaan Allah itu harus menjadi bahagian dalam hidup di jemaat Korintus. Sebab banyak yang mendominasikan diri dalam keangkuhan dan atau kehebatan diri, membuat melemahkan aspek-aspek kebersamaan, dan Injil sebagai kekuatan Allah juga menjadi lemah. Karena itu bagi Paulus sendiri, bagaimana persoalannya adalah menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Kalau kita membaca apa yang dikatakan, bagaimana yang Paulus menyebutkan kerajaan Allah tidak datang dalam perkataan tapi dalam kekuatan kuasa. Artinya bahwa Allah akan memerintah dalam kehidupan manusia, kehidupan kita orang percaya kini dan akan datang. Dan pemerintahan Allah ini adalah pemerintahan yang tentu berdamai sejahtera, penuh kasih, penuh sukacita, sehingga orang-orang yang penuh dengan segala keangkuhan, kesombongan itu harus diselumuti dengan kasih, menciptakan kehadiran yang perlu dengan damai, tidak selalu memegahkan diri. Sukacita hidup dengan Kristus menjadi kekuatan yang mendorong supaya Injil kekuatan Allah, Injil kerajaan Allah itu menjadi nilai yang sangat utuh. Menjalani hari ini dan esok, itulah harapan bersama kita. Marilah sebagai orang percaya, kita tidak perlu lagi menjadi orang-orang yang menganggap diri hebat. Dan terpenting bagi kita adalah Injil kerajaan Allah menjadi kekuatan yang mendorong kita untuk kita berbuat sesuatu yang untuk kini dan akan datang. Bukan soal kemudian mati, tetapi soal kekinian kehidupan yang kita jalani. Apa yang dibutuhkan dari kita? Damai sejahtera, sukacita, kasih, kelembutan, saling menghargai, saling menghormati, saling menjunjung tinggi satu dengan yang lain, supaya menjadi orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Kita tidak menimbulkan banyak persoalan-persoalan kemanusiaan, persoalan-persoalan sosial, persoalan-persoalan hukum, tetapi kita menjadi orang-orang yang selalu berinteraksi. Karena itulah yang menjadi harapan hidup bergereja, dan hidup yang bergereja adalah hidup gereja yang berbuah. Dan gereja yang berbuah itu adalah gereja yang senantiasa menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah, kasih yang melembut, sukacita, damai sejahtera, dan sebagainya. Selamat menjalani hidup di usbu yang baru dalam kasih Kristus. Bersikaplah sebagai orang yang rendah hati, janganlah sombong, dan tekunlah dalam doa. Nyatakanlah bahwa hidupku bersama Kristus menjadi kekuatan yang mendorong kebersamaan hidup yang berdamai sejahtera.
Selamat menikmati perjalanan hidup di usul baru, bahkan selamat memasuki bulan Oktober 2025. Percayalah dalam doaku, Tuhan Yesus selalu menyertai, menuntun, dan memberkati semua saudara, Bapak Ibu, anak-anak, dan semua orang yang punya kita. Shalom.